3, 2, 1, let's go. Yo, jadi kita kembali lagi ke dokumen 7. Tidak berselang lama dari dokumen 6. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi sambil menikmati alam dan juga mie. Segala macam tentang Nah, kita lanjut aja ya sambil makan, guys. Bisa warga kah? Kita cobain bala-bala mie. Jadi sekarang kita tidak akan membagi ya. Pokoknya mah nu hayang dahang. Kita akan cobain segala masakan. Oke, sambil jalan aja, kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang tadi Papa Wiji, tentang pengalaman selama sekolah. Apa sih pengalaman sekolah Papa Wiji? Kisah kasih di sekolah Dengan si dia. masa-masa paling indah Masa-masa di SMP. Jadi kita akan nanti bayar royalti loh. Bagaimana gitu? Lupa. Nanti disensor. Cut. Jadi Pengalaman di lah. mana ya teh? Bebas, yang seru aja. Kita akan ngobrolin pengalaman kita yang seru-seru di sekolah. Apa sih yang seru, menarik buat diobrolin? Ini culture shock aing mah. Di organisasi. Dulu kan orangnya bukan anak organisasi yang organisasi gitu. Ya, enggak. Jadi pertama kali masuk pramuka kayak gitu. Jadi waktu itu teh culture shocknya teh yang harus satu untuk semua. Saya kan culture shock ya. What the heck, kata saya kan, anjir, emang tegele gitu. Itu kan waktu pertama kali, anjir. Tapi sebetulnya ya, hal paling menyenangkan di sekolah itu adalah saat kita bergabung di organisasi. Tapi memang kalau udah lama mah emang seru juga ternyata gitu. Jadi banyak pengalaman, banyak teman, relasi, bahkan bisa jadi hubungan pun berawal dari organisasi. Emang ada ya? Pengalaman, apakah ada nggak Papa Uji dan Bung David ini tentang kisah kasih di sekolah saat organisasi? Aduh, saya mah masa-masa pedih doang. Apa sih yang bisa dijadikan pembelajaran kita kali ini tentang dari pengalaman tersebut? Kalau Anda mau asmara, datang ke sekolah. Tapi kalau Anda mau belajar, datanglah ke perpustakaan. Itu kata siapa ya? Ada itu kata-kata bagus ya. Ketika Anda mau asmara, datanglah ke sekolah. Tapi ketika Anda mau belajar, datanglah ke perpustakaan. Itu keren. Anjay. Gitu. Sebetulnya kita pengen cerita ya masa-masa di sekolah. Tapi aing takut aing semua kebongkar. Bukannya udah? Ya di kalangan kita udah, tapi kalau ditonton Oh iya. menyebar dong. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini. Aing punya kisah asmara di SMP. Sampai berapa tahun yang lalu tuh? God damn, nggak tahu. 3 ya? Pokoknya waktu di SMP, Aing 2013, 2014 lah. Aing tuh baru pertama kali yang mengenal namanya pacaran. Oke. Oh ternyata pacaran tuh gini gitu. Aing diajak pacaran sama cewek, Aing nyobain. Aing kan nggak punya HP Android yang emang udah layar situ, masih kayak Nokia gitu lah, yang skinhead. Saat orang lain udah kenal yang namanya WA-an,
Aing masih SMS-an kok. SMS. Aing pacaran itu selama 2 tahun berjalan. 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah. Nah, menginjak hubungan 2 tahun, ada yang berbeda dari hubungan Aing. Aing penasaran dong, nyari-nyari, ternyata dapat info bahwasanya bio WA dari pasangan Aing itu nama laki-laki lain anjing. God damn. Aing kan nyoba nanyain, kata Aing teh siapa itu, kata enggak gini. Dia tuh jelasin semuanya jujur. Aing kan shock ya dari situ. Kok bisa gitu? Aing yang emang wajah pas-pasan, kok bisa gitu. Tapi Aing kan waktu itu baru pertama kali pacaran. Jadi Aing itu nyoba gini, oh ya udah kalau mau nengok gitu mah nggak apa-apa lah. Yang penting Aing juga masih milik mana. Dan ternyata setelah Aing tahu, ternyata itu tuh Aing diselingkuhin cowok. Selingkuh. Nah, Berarti. menariknya saat hubungan Aing udah mulai berjalan 2 tahun setengah, 5 bulan Aing diselingkuhin, 5 bulan lebih. Dia itu putus sama mantannya, sama pacarnya yang kedua. Aing dari situ tuh ada senangnya, tapi Aing mikir, Aing mau jadi apaan anjing, cowok apaan Aing. Nah, setelah dia tercurhat, nangisnya hari itu juga sama Aing di posisi ini. Joy. Nyahat. My bro. Anjing, Itu kudu kitu bah lalaki mah. tapi selama 6 bulan Aing jadi badut cowok. Udah sih Hal menarik dari Aing waktu SMP. jadi aing pernah lah berhubungan selama itu. Berhubungan apa? Oh, ini pacaran. Dan memang pertama kali Aing pacaran lama, pertama kali juga Aing diselingkuhin. Nah, itu adalah saat Aing belajar segalanya hanya dari satu hubungan. Kompleks. Kalau misalnya kemana? Bagaimana nih dari keterangan pelaku? Korban ya? Saya selaku korban di sini. Tapi kalau misalkan ngomongin soal perselingkuhan mah, aduh, bodoh sih emang. Why? Kalau saya mah di SMA diselingkuhin jadi pacaran nih, ketemu di organisasi pacaran, terus kemudian selingkuhan nanti sama teman aing. Terus aing tahu deh baik. Tapi mana gimana? Dilanjut nggak hubungannya? Ya bodohnya itu. Ya kan bodoh. My bro. Itu adalah 2 kali bodoh. Dan yang parahnya bukan sekali, 3 kali. Anjay. Wah, sepuh. Suhu badut gitu. Nah, sekarang kita ngobrol dengan pelaku paling dalam. Bagaimana nih, Bung? Gimana pandangan pelaku? Oh, jadi teman mana tadi ya? Siapa ya? Tapi ada teman SMP, tapi sekarang mah Oh, I see, I know. teman aing yang SMP yang laki-laki udah nikah, udah ini, terus si ceweknya nggak tahu lah ya. Ngapain juga ngurusin. Iya, benar-benar. Nah, kita akan keluar dari kompleks hubungannya karena sepertinya terlalu berbahaya. Kita akan kembali ke jalur-jalur organisasi. Ngobrol-ngobrol perihal organisasi, keseruan, pengalaman, pengetahuan, dan berbagai hal lainnya yang menyenangkan di organisasi dan sekolah. Apa nih pengalaman Pak Paudi tentang keseruan di sekolah? Gak apa-apa lah kita bahas SMA yang memang kompleksnya
lumayan banyak lah pengalamannya, meskipun kita sekolah hanya 1,5 tahun. Kita Ayo, bro. Dia mah gak diajak mulu ya. Ya tapi kalau misalkan di organisasi itu banyak sekali manfaatnya. why? Kan dulu introvert ya. Oh, SMP tuh introvert parah. Temen itu cuman beberapa lah, kehitung jari. 3, Enggak dong, enggak sampai 3 7, dong. atau 5 cok. Satu lah kayaknya. Tapi memang introvert parah. Terus kemudian masuk SMA, masuk organisasi, jadi lebih terbuka, bisa ngobrol sama orang gitu kan. Kalau dulu mah susah banget buat ngobrol sama orang tuh. Sekarang udah lumayan gitu. Itu banyak banget manfaatnya. Berarti udah mulai bisa public speaking. Public speaking, nah itu salah satunya public speaking. Saya belajar di organisasi. Sebetulnya kalau aing di organisasi itu ada suka dan duka. Dukanya. Kita dong langsung ke duka. Kalau dukanya tuh banyak lah. Seperti didepak kan, dilengserkan, kudeta. Karena yang aing bisa bilang bahwasanya aing memiliki semua itu, aing berada di zaman kebanyakan transisi. Jadi ketua itu banyak transisi. Bahkan dalam satu jabatan aing bisa 4 kali transisi. Tapi di sisi lain hal tersebut itu menjadi banyaknya buat aing pengalaman, karena dari berbagai macam ketua yang berbeda saat aing masih menjadi anggota, mereka itu memberikan pengalaman buat aing, memberikan pengetahuan buat aing. Seperti ini organisasi itu, ini pandangan yang berbeda-beda, yang mana sampai akhirnya aing bisa menyimpulkan, oh ternyata pandangan yang berbeda-beda ini menyimpulkan satu benang, dan aing mencoba menarik benang itu. Tapi saat aing mencoba untuk memanjangkannya kembali benang tersebut, aing keburu digunting benangnya. Jadi ya demikian dan terima kasih. Bung. Apaan lu? Tenangan dulu deh. Sukanya. Kalau sukanya cukup banyak. Salah satunya organisasi adalah tempat di mana aing bisa mencari perempuan. Jodoh. Karena apa? Aing pernah dikasih tahu oleh salah satu senior aing bahwasanya organisasi itu bukan hanya tempat pengalaman, tapi tempat di mana kita bisa mengembangkan diri kita, baik itu dari segi perasaan dan pikiran. Nah, salah satunya aing perasaan yang diambil. Aing banyak menemukan hal-hal menarik di organisasi, perempuan-perempuan organisasi. Karena karakter yang berbeda-beda membuat aing mendapatkan banyak pengalaman tentang percintaan, menjadi badut. Jadi selain dari itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan, seperti camping kalau di Pramuka, terus panas-panasan. Itu menurut aing, meskipun dulu aing berpikir bahwasanya buat apa sih aing gini-ginian, capek, panas, terus harus disuruh push up, terus harus debat, harus menentang, harus berpikir keras, buat apa? Tapi saat aing udah umur segini, aing mulai bisa berpikir, itu tuh pengalaman aing bisa bercerita, aing bisa berbagi ilmu, berbagi hal-hal yang memang nggak penting sih. Hal-hal yang memang penting gitu. Karena saat aing memiliki hal itu, aing jadi pengen buat ngasih tahu ke orang lain gitu. Meskipun orang lain gak pengen tahu dari aing. Kayak gitu. Salah satu organisasi yang menurut aing membuat aing sebesar ini adalah DKR. Apa sih? DKR adalah Dewan Kerja Ranting. Oh. DKR itu Dewan Kerja Ranting, Oh, jadi iya. organisasi pramuka di kecamatan. Nah,
Dari sanalah aing mulai bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran aing yang pada awalnya pikiran aing itu stuck nih di satu sistem. Aing berani menobrak sistem tersebut. Untuk apa? Bukan menghancurkan, tapi membenahi. Karena apa? Kalau kita terus melaju dalam sistem yang sama, kita akan berputar di roda itu. Tapi kalau kita berani untuk merubahnya, sekecil apapun, sistem itu akan tetap berubah gitu. Kayak gitu. Karena, nah ini terakhir, satu yang paling menyenangkan di organisasi adalah perdebatan-perdebatan kecil tentang organisasi itu sendiri. Jadi bisa kita kan di PKR kita tuh memegang beberapa sekolah. Nah, kebanyakan sekolah itu masih banyak pertentangan tentang kecemburuan dengan sekolah lain. Jadi masih adu gengsi. Oke. Nah, di situ tuh Dewan Kerja Rakyat berkumpul bermusyawarah dalam obrolan ringan untuk untuk memecahkan hal tersebut ya. Dewan Kerja Rakyat. Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Ranting, sorry. Dewan Kerja Ranting untuk merumuskan hal tersebut ya. Sebetulnya kalau kita berbicara tadi DPR, pemerintahan, pramuka itu adalah organisasi dasar yang dimana kita diajarkan untuk bisa mengelola pemerintahan. Nah, baru yang lebih sedikit lebih besarnya mungkin ada di kebanyakan organisasi mahasiswa. Itu yang emang langsung terjun mungkin ke lapangan. Kayak gitu. Tapi untuk kita orang awam yang pengen mengenal nih pemerintahan itu gimana, kita bisa belajar dari pramuka gitu. Dari cara musyawarahnya, dari cara meneliti. Karena di pramuka itu banyak kita dibagi tupoksi, tugas dan posisi untuk kita beraksi seperti itu. Itu pengalaman aing yang memang suka dan dukanya lah. Meskipun masih banyak yang belum ada di otak aing. Boom. Yang tadi diem aja nih. Anda kan lebih luas. Organisasi apalagi gitu. SMA, perkuliahan dan di luar perkuliahan pun ada kan. Oh iya, jangan lupa kita sekarang sedang menyulut api semangat anak muda. Karena kebanyakan anak muda sekarang itu sangat tidak tertarik dengan yang namanya organisasi. Betul. Karena apa? Menurut mereka, organisasi itu membuat mereka kehilangan konsentrasi untuk bermain. Padahal di organisasi kita bisa sambil belajar dan bermain. Bermain sambil belajar. Itu adalah definisi dari Organisasi. pramuka, bermain sambil belajar itu cowok. Oh iya, pramuka. Pramuka kan nggak organisasi kan? Iya. Tapi spesifiknya adalah pramuka. Gimana, Bung? Belajar sambil Bermain. Bermain sambil belajar. beda versi ya. Belajar sambil bermain ya. Ditanya, nah sih cepet. Suara orang jelas. Harus lebih kencang kayaknya. Tapi sama yang dideketin deh frame-nya. Takutnya nggak jelas, Cok. Nah, segini bukannya dari tadi, Cok. Yo, gimana, Bu? Welcome back. Enggak sih ya tadinya. Suku ingat nemu. Welcome back. Nah, segini ngepas. Maaf ya kalau tadi suaranya kedengeran, sebenarnya saya udah banyak ngomong, tapi maaf kalau nggak kedengeran sama. Wih. Nanya apa sih tadi? Tentang organisasi dan juga pengalaman sekolah. Oke, pengalaman sekolah SMA ya 4 tahun yang lalu. Dai masih ingat, Cok. Oh iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 3, anjing lulus 19 tahun ya. 4 tahun yang lalu saya pas 11. Ya, lanjut. Oh iya, ini 3 tahun. Gimana ya? Kalau berbicara tentang organisasi, sejauh pandangan saya karena terbatas, Karena terbatas. sepengetahuan saya yang masih sempit gitu. Kemudian menurut pengalaman yang belum seberapa,
banyak manfaatnya sih organisasi. Kalau yang orang alamin ya di organisasi yang tadinya orang malu nih ngobrol sama orang, pemalu, ketika berbicara emang kurang lancar. Sekarang pun sama sih, kurang lancar, tapi kerasa loh impact dari organisasi itu seperti apa gitu. Dan ternyata kerasanya itu setelah kurang udah melangkah, melihat ke belakang, oh ternyata ini impactnya gitu, inilah hasilnya, ini dampaknya gitu Ya. misal gua kan organisasi walaupun cuma satu ya. Wah, kurang organisasi walaupun cuman aktif di pramuka, tapi menurut pandangan orang itu dulu pramuka itu mencakup semuanya gitu. Ya. Misal orang belajar kedisiplinan, disiplin. Misal orang belajar mental, sering gitu dipukul mental. Kemudian orang pun yang paling penting di dalam organisasi itu yaitu belajar memanage. Ya. Nah, sehingga gitu kalau tadi Mane bilang Mane aktif di dewan Kerja rakyat. kerja rakyat, orang pun kayak pernah deh. Oh, pernah sama berarti. Pernah. Oke. Orang pun pernah aktif di dewan kerja ranting kurang lebih 4 tahunan lah. 4 tahunan dari SMA sampai kuliah semester 3, kuliah semester 3. Nah, ada beberapa hal gitu. Ternyata kan waktu SMA itu fasenya berkembang ya. Kalau menurut orang itu laki-laki itu di SMA itu pas berkembang, pas mencari jati diri, pas ingin tahu, Ya, banyak ingin tahu. Itu pun kalau kitanya mampu gitu, kalau Ya. kitanya entah itu dalam misal usahanya seperti apa, mentalnya seperti apa gitu kan. Karena di dalam proses orang gitu, di dalam proses orang sendiri orang selama berjuang dari kelas 10 sampai akhir itu banyak rekan-rekan orang yang gugur bergantian gitu di dalam organisasi itu. Jadi enggak selama 4 tahun itu enggak terus-terusan beriringan gitu sama kawan-kawan orang. Kawan-kawan orang silih berganti, ada yang karena pekerjaan, karena Kuliah. kesibukan yang lain. Jadi proses orang gitu kerasa. Kalau tadi lu lagi Kapan? Mana bilang di dalam organisasi itu ada suka duka, ya orang pun ngalamin gitu. pasti ada. Dukanya apa? Duka Dukanya terang. Duka kilang uninga. Kita nggak tahu. Mungkin gua nanya nih, urang Aing, urang nanya mau apa dulu nih, suka apa duka? Duka. Sok nih jelasin. Duka Duka tuh. urang dulu ya. Duka urang mungkin pernah dapat pengalaman kurang disukai oleh orang banyak gitu. Kurang disukai karena kan ada kata-kata gini, disclaimer ya, orang pernah mimpin organisasi juga gitu pas SMA, kurang lebih spesifiknya pramuka gitu. Suka dukanya ada gitu, selalu ada. Akan tetapi jauh dari itu orang mendapatkan pengalaman yang menurut orang, oh ternyata orang terus-terusan belajar dari itu gitu. Ya. Dari mana kan tadinya orang belajar hanya di sekolah gitu mengenai organisasi, culture-nya kebiasaan seperti itu, budaya seperti itu. Ketika masuk ke Dewan Kerja Ranting di pramuka, di pemerintahan, di struktur yang lebih katakanlah lebih atas gitu, karena aktifnya itu di tingkat kecamatan ya kawan-kawan. Aktifnya itu jadi bersama rekan-rekan yang beda sekolah, otomatis kan selalu beradu gagasan,
Nah, menambah wawasan. Nah di sana orang pernah mencoba ingin menerapkan gitu kan di dalam organisasi di Dewan Kerja Ranting kan orang bertukar wawasan gagasan sehingga apa yang baik itu pasti dalam hati itu atau dalam pikiran itu ingin diaplikasikan, ingin digunakan di rumah sendiri gitu, di sekolah sendiri. Nah orang pun pernah mencoba hal itu gitu yang sehingga mungkin ya gitu orang terlalu memaksakan, orang terlalu egois. Kalau menurut orang sekarang ya itu ternyata berarti orang dulu itu egois gitu ya. Sehingga yang tadinya orang pas awal-awal itu dekat dengan teman-teman, dekat dengan kawan-kawan, dengan adik tingkat itu agak merenggang gara-gara ya mungkin perubahan orang sendiri juga gitu, perubahan pandangan, sehingga ada tadi ada culture shock gitu. Iya. Orang ingin menciptakan lingkungan seperti ini sedangkan lingkungan orang itu belum siap gitu. Iya. Karena budayanya masih seperti itu. Ya. Sehingga orang terlalu memaksakan sehingga bertuburkan gagasan, pola pikir, dan mungkin yang salahnya orang gitu. Orang belum memahami itu gitu. Sehingga orang tetap memaksakan, sehingga jauh lebih dari itu ada responsif yang kurang enak gitu dari kawan-kawan itu sendiri, sehingga orang merasa dipandang sebelah mata lah dalam tanda kutip. Mungkin teman-teman itu merasa atau kawan-kawan orang itu memandang gua agak sombong ya gitu, agak gitu ya, sehingga kawan-kawan pun juga nggak suka gitu. Jadi kurang respect lah ke gua lagi orang Ya, orang makanya di sekolah ataupun organisasi itu adalah tingkatan di mana kita mempersiapkan diri untuk masyarakat. tuh. Nah, pengalaman-pengalaman tadi itu sebetulnya adalah pengalaman di mana di pemerintahan pun sudah ada gitu masalah-masalah tersebut, perbedaan pendapat. Yang paling terbaru adalah seperti kasus Menteri Pendidikan kita kemarin, yaitu Pak Nadiem. Kita kan sebetulnya kita bukan nyari siapa yang benar siapa yang salah, tapi siapa yang siap dan siapa yang belum. Apakah masyarakat sudah siap dengan sistem seperti ini atau belum? Jadi itu. Karena emang Aing juga pernah gitu ngalamin hal-hal seperti itu, dimana Aing malahan kalau dibilang bukan dibencinya tuh bukan satu sekolah lagi, tapi mungkin yang dimana nanti di-cut sama Aing, mungkin satu kecamatan. Karena apa? Untuk Aing dulu terlalu memaksakan apa yang Aing punya, apa yang Aing gambarkan untuk sebuah organisasi itu. Aing pengen memasukkan ke rumah Aing, dan ternyata orang-orang di rumah Aing itu belum siap buat nerima itu. Nah, yang lebih gilanya dari rumah Aing adalah isi dari rumah Aing itu memberitahu orang di wilayah tersebut, menjadikan orang-orang di wilayah tersebut banyak orang yang tidak suka kepada Aing, kayak gitu. Dan memang mungkin karena fase dimana Aing pun waktu itu masih muda ya, dalam artian masih kategori benar-benar remaja. Jadi saat Aing memiliki sesuatu itu, Aing pengen buru-buru diaplikasikan, kayak gitu, yang menjadikan ada sebab dan akibatnya. Berarti kurang lebih Sama. pengalaman orang dan mana pun sama ya. Iya, hampir sama lah. Setelah belajar ingin mengaplikasikan di rumah sendiri, terlalu memaksakan dan akhirnya mental gitu, Iya. sehingga menimbulkan efek kurang enak atau negatif juga gitu dari kawan-kawan. Padahal yang bisa Aing telah, dua-duanya pun memiliki hal kebaikan yang sama gitu. Cuman ya yang tadi gitu, kita nggak bisa menghakimi seseorang itu salah karena sudut pandang yang berbeda. Mungkin karena sudut pandang yang berbeda yang menjadikan ukuran yang kita lihat itu berbeda pula. Tapi memang untuk organisasi itu kita jangan pernah duduk di zona nyaman. Jangan pernah kita sampai berlarut-larut di satu rumah.
kita harus mencari pengalaman baru di rumah yang lain agar kita mengetahui apa kekurangan di rumah kita atau apa kekurangan di organisasi yang kita sedang jalankan. Agar apa? Kita bisa membenahi itu. Karena kebanyakan organisasi yang aing lihat sekarang kemarin lah zaman aing gitu. Organisasi yang aing lihat itu mereka masih bisa dibilang masih menggunakan tradisi yang sudah lama. Karena yang aing pernah dengar dari Bapak Pandu Dunia dari Robert Stephenson Smith Baden-Powell, dia pernah bilang bahwasanya didiklah, bukan Baden-Powell. Pokoknya aing pernah dengar, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Jadi jangan sampai kita mendidik anak kita dengan zaman yang pernah kita alami. Kayak gitu. Karena kebanyakan organisasi yang aing lihat itu, mereka ingin anak-anak yang mereka didik itu sama dengan apa yang mereka rasakan. Aing pernah gini, mana juga harus ngerasain apa yang aing pernah alami gitu. Yeah. Padahal kecenderungan itu menjadikan organisasi itu semakin sedikit anggotanya karena tidak menyesuaikan dengan zaman, karena tidak menyesuaikan dengan kapasitas anak-anak baru kayak gitu. Karena apa? Di dalam organisasi pun kita harus upgrade kemodernisasian. Jangan sampai apa yang dulu itu biasa disebut perpeloncoan tetap dilakukan di organisasi yang mendatang, karena itu tidak akan masuk kepada anak-anak. Seperti itu. Kasusnya adalah banyak juga di media sosial khususnya, banyak juga orang-orang yang sangat membenci organisasi pramuka. Karena apa? Ketidaktahuan organisasi pramuka itu seperti apa, perkembangan organisasi pramuka itu seperti apa. Dan satu pengetahuan, yang kedua adalah kebiasaan dari organisasi tersebutnya yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengupgrade. Itu yang aing pelajari dulu gitu, dan itu yang pengen aing terapin di organisasi. Dan ternyata karena berbenturan dengan mungkin kakak kelas aing atau setingkatan aing, itu menjadikan banyaknya persinggungan. Aing yang pengen upgrade nih, ayo kita buat sesuatu yang dimana sesuai dengan zaman mereka, sedangkan teman-teman aing itu mereka pengen udahlah samain aja gitu, ini kebiasaan kita, ini tradisi kita, ini adab kita, udah kita samain aja. Sedangkan di organisasi itu tidak bisa seperti itu gitu. Meskipun adanya kebiasaan atau tradisi, itu harus tetap di-upgrade. Kita boleh menggunakannya, tapi kita harus tetap meng-upgrade-nya, sesuaikan dengan zamannya seperti itu. Itu menurut aing, itu pandangan aing gitu. Nah, karena Marane barusan jempe, kemenarikan organisasi itu adalah selain meng-upgrade-nya, kita ingin meng-upgrade-nya organisasi, itu menjadikan upgrade buat diri kita gitu. Aing dulu nggak tahu apa-apa, aing dulu tahu ya udah sekolah ya sekolah aja gitu. Aing nggak tahu artinya kedisiplinan, aing nggak tahu artinya mental. Aing hal-hal tersebut ya udah aing menjalankannya. Aing aja kedisiplinan, aing jalanin kedisiplinan. Aing mental ya udah ini mental aing gitu. Tapi saat aing dipelajari di organisasi, aing tahu makna dari tradisi itu apa, makna dari kedisiplinan itu apa gitu. Kenapa aing harus disiplin semenjak sekolah? Dan ternyata aing sekarang tahu apa alasannya gitu. Apa tuh? Baik. Jadi alasannya adalah kenapa kita dituntut kedisiplinan di sekolah? Itu untuk mempersiapkan diri kita di masyarakat. Segala sesuatu peraturan yang di sekolah, aing selalu ngajarin ke anak-anak bahwasanya rambut panjang itu nggak ngeganggu sekolah. Terus baju keluar nggak ngeganggu pelajaran kalian, nggak mengganggu otak kalian. Ya. Kalian mau baju bebas pun itu nggak mengganggu. Tapi kenapa itu ada peraturannya? Baju harus ke dalam, rambut harus rapi, sepatu tidak boleh warna-warni. Itu tidak pernah mengganggu pendidikan anak. Tapi itu adalah hal di mana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Jadi mereka sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan tersebut yang dibawa dari masa sekolah. Kayak gitu. Masyarakat nih banyak peraturan seperti kita udah tahu nih peraturan adanya bayar pajak, terus di lingkungan masyarakat harus seperti apa, tata sopan santun seperti apa. Nah, hal-hal tersebut dibawa dari saat kita sekolah. Pendidikan yang tidak pernah kita pelajari di papan tulis.
tapi langsung kita praktekkan ya. Itu kan di zaman sekarang anak-anak malah menentang, nah si bu kudu diasupkeun wae. Kenapa sih harus dimasukkan terus baju teh? Kenapa sih nggak boleh panjang rambut? Itu kan menjadi pertanyaan. Sedangkan kita dulu itu tidak pernah mempertanyakan. Ya udah, saat ada peraturan, ya udah kita jalankan gitu. Meskipun kita tidak tahu gagasannya apa. Dan sekarang aing tahu gitu saat belajar di organisasi. Seperti aturan tidak tertulis ya. Ya, seperti itu. Lanjut apa ini? Untuk berorganisasi itu sebetulnya kebebasan ya, kebebasan setiap individu. Tapi saat kita ingin lebih mengupgrade, kita harus tetap beranjak dari zona nyaman. Jangan sampai kita bersekolah itu ya udah kita sekolah aja lah. Nanti kita selalu berangan-angan kita sekolah, terus kuliah, beres kuliah kita masuk kerja, terus nikah, hidup nyaman, udah gitu. Ternyata apa yang kita selalu angan-angankan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Selalu ada hal-hal yang memang harus kita pelajari di luar dari zona nyaman. Kayak gitu. Organisasi itu bukan zona nyaman menurut Aing. Itu adalah saat kita beranjak dari zona nyaman. Kita mencoba mengupgrade diri gitu. Dan menurut Aing, meskipun Aing banyak tercelanya, banyak hal konotasinya negatif gitu ya di luar sana, pandangan Aing itu sudah terupgrade gitu. Aing mengetahui hal-hal yang memang dasar-dasar dari organisasi itu seperti ini gitu. Yang meskipun Aing belum bisa menerapkannya kepada orang lain karena mungkin masih berbeda, masih banyaknya perbedaan pandangan. Seperti itu. Lanjut. Ayo. Kasar. Lanjut. Oh iya. Lanjut. Udah lah. Kayak gitu. Sebuah organisasi dihidupkan untuk mengupgrade setiap anak. Dan salah satunya adalah menjalankan sistem atau mempelajari sistem di pemerintahan. Kebanyakan organisasi itu seperti itu. Dari pemerintahan kita adanya sidang, kita diajarkan tata cara sidang itu seperti apa. Oh sidang itu gini, sidang itu gini. Meskipun masih banyaknya tata cara sidang yang salah, yang mana mereka masih menganut kepada kebiasaan yang memang salah. Kayak gitu. Tapi sadar sih kalian bahwa di organisasi itu kita juga atau orang gitu ya, orang ngerasa nalar kritis kita oge diasah gitu Ya, diasah. Misal ketika kan benar berarti kalau kurang pikir gitu sekarang atau ya sekarang lah, kenapa orang-orang dulu gitu, terutamanya di organisasi yang kita pernah pimpin atau kita pernah nakodai, pernah kita gerakan, itu selalu ada pertentangan. Berarti itu kan bergeraknya pola pikir mereka gitu. ya, Nalar mereka bekerja yang akan, tetapi yang menurut orang kurang itu dalam mengaplikasikannya gitu. Si nalar itu output dari nalar itu sendiri. Yang seharusnya kalau sepertinya kalau nalar mereka memang kan sudah tajam, ketika pengungkapannya itu baik ataupun jelas, seharusnya mereka itu bukan diam, ya, bukan menjauhi, bukan malah balik tidak suka, tetapi kalau bisa diaplikasikan, bisa diarahkan, nalar kritis itu bisa menjadi atau bisa membangun suatu gagasan yang lebih baru gitu, lebih bagus, lebih kompleks, lebih matang gitu. Dan hingga saat ini gitu orang merasa hal tersebut itu masih sama gitu ya, entah mungkin karena pendidikan di Indonesia itu masih mengutamakan adab sehingga mulut yang kritis itu dianggap tidak sopan, entah bagaimana itu, sehingga ketika mereka berpikir liar, berpikir
kritis itu mereka itu tidak berani mengungkapkan gitu. Ya. Demokrasi mereka itu tetap terbungkam karena rasa takut hal tersebut. Padahal kalaupun gitu mereka mengungkapkan, toh kan nggak ada salahnya gitu. Ya, Itu hanya pola pikir. Kan lebih baik kita itu beradu gagasan, adu pola pikir daripada kita cuman gontok-gontokan diam gitu. Iya, betul. Aing setuju. Cuman Aing juga setuju di mana adab itu masih masih bersinggungan ya. Karena apa? Saat kita mengemukakan pendapat, kita juga harus tahu tempat. Jangan sampai kita mengemukakan pendapat hanya dengan teman, jadi menjadi pendapat liar yang memang tidak akan sampai kepada orang yang kita pengen kritik gitu, atau organisasi yang pengen kita bangun. Kita hanya ngobrol di belakang, itu kan bisa dibilang tidak tahu tempat. Nah, saat kita misal sedang bermusyawarah, mereka hanya bisanya diam, mereka tidak berbicara gitu. Atau mungkin ada juga orang yang memang kalau bahasa Sundanya itu ceplas-ceplot. Nah, dia ngomong tapi bahasanya yang kurang tepat, yang menjadikan apa yang ingin dia sampaikan itu tidak sampai, kayak gitu. Ya, transformasi. Dan kemudian kan jika orang memandang ya gitu, memandang organisasi yang pernah kita lalui, pernah kita alamin gitu di organisasi tersebut, per hari ini gitu polanya masih tetap sama gitu. Iya. Seperti pengalaman-pengalaman kita yang memang harus dirubah gitu. Iya. Karena di sisi lain Aing juga masih suka update gitu. Bagaimana sih perkembangan organisasi yang dulu pengen Aing bangun gitu. Apakah pembangunan itu terus meningkat atau stuck di pembangunan Aing gitu. Dan ternyata yang Aing pelajari, banyak juga organisasi yang emang stuck di pembangunan yang Aing buat gitu. Atau di pembangunan yang memang tidak seharusnya stuck gitu. Harusnya terus berjalan pembangunan tersebut. Sayangnya organisasi itu, apalagi tingkatan SMA, itu organisasi itu seharusnya sudah tidak dikendalikan, tapi harus sudah bisa mengendalikan. Jangan sampai organisasi itu kita ada yang mengendalikan, baik itu dari pihak orang dewasa ataupun kakak tingkat. Karena apa? Kakak tingkat itu penting, alumni itu penting, tapi mereka hanya sebagai sumber informasi yang bisa kita dapatkan, tidak seharusnya terjun langsung. Misal kita ingin informasi ini, dulu itu organisasi itu seperti apa, itu bukan sebagai kita bisa diterapkan, tapi agar bisa kita olah. Bagaimana nih penyesuaian zaman dari dulu, ambil yang baiknya, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Harusnya seperti itu gitu. Bahkan organisasi-organisasi di sekolah itu berkecimpung tentang naik turunnya grafis perkembangan. Oke. Begitu. Naik turun grafis perkembangan itu bukan hanya ada di organisasi pramuka, tapi di organisasi lain pun menurut Aing itu hampir 11-12, hampir sama deh. Seperti Aing dulu pernah belajar di OSIS itu ada yang namanya 2 sistem. Yang pertama memang sistem demokrasi, yang kedua sistem kekeluargaan. Nah, kebanyakan organisasi-organisasi di kita itu masih mementingkan organisasi kekeluargaan, yang dimana sudahlah kita bermusyawarah seperti keluarga saja. Padahal jika kita menggunakan sistem demokrasi, sistem kekeluargaan pun akan bisa terambil tepat, asal demokrasinya benar dijalankan terlebih dahulu. Jangan sampai karena adanya 2 pendapat tersebut, terus salah satunya mengambil sistem demokrasi, itu menjadikan perpecahan. Itu menjadi sudut pandang yang menurut Aing itu salah gitu. Kalau gitu. Nah, kalau di pramuka itu menurut Aing adu gengsi itu emang perlu. Itu menjadikan seberapa besar nilai kita di rumah tersebut. Tapi kita tetap harus belajar dari sekolah lain agar kita bisa terus mengupgrade-nya. Karena apa? Mentalitas dari sebuah perbedaan itu sangatlah diperlukan. Karena itu pun yang menumbuhkan Indonesia saat ini, perbedaan.
gitu. Baik itu dari segi perbedaan pendapat, segi perbedaan kualitas. Karena apa? Saat ada salah satu kualitas itu akan membakar kualitas yang lainnya agar lebih besar gitu, agar bersaing dia memang persaingan yang positif, bukan persaingan yang negatif, bukan saling menjatuhkan harusnya, tapi harus bisa saling membangun diri gitu. Kayak gitu menurut Aing. Karena apa? Saat kita bisa berdiri itu tidak perlu menginjak orang lain. Kita masih bisa menginjak tanah yang memang itu bisa menyuburkan di sana. Setuju? Nah, menurut Papa Uji nih, bagaimana pandangan Papa Uji tentang organisasi setelah tadi Aing dan Bung David ini berdebat? Tidak banyak yang akan disampaikan. tapi jujur untuk organisasi itu sendiri kan memang sesuatu hal yang sangat kompleks, dimana banyak yang seperti tadi dibicarakan, banyak sekali hal-hal yang memang kadang bisa disampaikan, kadang tidak, yang seperti itu kan salah satu hal-hal yang kompleks gitu. Ya, yang seharusnya saat kita tidak berani menyampaikan itu, di situ tuh letaknya, di situ tuh letak serunya, di situ tuh letaknya agar kita bisa berani untuk mengemukakan pendapat. Iya, itu. Karena apa? Kita jangan pernah takut dengan perbedaan. Harusnya itu menjadi gagasan baru kita dari perbedaan tersebut. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi disitulah ada disebut di pramuka yang namanya musyawarah. Kita membangun kembali bersama-sama. Jangan sampai setelah musyawarah selesai di belakang itu ngomongin. Itu hal yang paling buruk dari organisasi. Iya. Menurut Aing gitu. Tadi di musyawarah kita kayak gini nih, kita lagi musyawarah, kita udah ngobrol panjang lebar gini tentang pembangunan organisasi, tapi di belakang ada salah satu yang ngomongin gitu, Aing mah tadi tuh nggak setuju sama pendapat dia kak gini. Kenapa nggak ngomong langsung gitu? Apa alasan dia nggak setuju? Jangan sampai ketidaksetujuan itu karena statement dia tidak suka orangnya. Gitu. Iya. Jadi harus bisa membatasi diri antara organisasi dan juga masalah pribadi. Itu juga yang seringkali dilupakan dalam organisasi. Masih banyaknya orang yang menyampurkan kepribadiannya dan juga masalah organisasi pribadi dengan masalah organisasi. Ya. Kayak gitu. Iya, makanya kan sebetulnya kan organisasi itu sendiri adalah suatu hal yang sangat kompleks, dimana ya seperti hal-hal itu. Jadi cukup berat ya pembicaraan kita, padahal kita akan membahas tadinya kesenangan kita di sekolah, tapi tetap karena mungkin ya kembali lagi ke organisasi tadi, karena mungkin pada awalnya pemikiran kita adalah pemikiran kritis, jadi dokumen-dokumennya sebelumnya pun kita masih membahas hal yang memang perlu dibenahi gitu. Kayak dokumen 4 kita berbicara tentang manajemen resiko, bagaimana sih manajemen resiko di gunung. Yang kelima mungkin sistem di negara. Nah yang sekarang mungkin kita sistem yang dasarnya, sebelum kita beranjak ke negara itu kita harus tahu sistem dasarnya itu kita harus membenahi kemana dulu nih. Kayak gitu. Karena itu tadi dari dulu kita diajarin buat kritis dalam segala hal. Seperti itu. Betul, saya setuju kok. Iya, tapi memang ya. Oke. Terus tadi ada yang kepikiran loh mengenai kan sistem ada demokrasi, ada kekeluargaan. Mungkin yang dimaksud tadi kekeluargaan itu kan masuknya anggaplah nggak profesional gitu ya. Nah, demokrasi itu atau demokratis itu lebih profesional di dalam kita melakukan sesuatu atau melakukan seorganisasi itu, tindakan kita di organisasi. Akan tetapi yang orang sering lihat itu di beberapa organisasi keterlibatan senior ya. Senior. Toh tadi kan Mani pernah menyebutkan bahwa tugasnya senior itu apa aja? Ya udah cuman satu mengawasi,
terus saat kita membutuhkan informasi memberitahu. Yang kurang perhatiin gitu ya, seharusnya para senior itu mewariskan ya, dalam tanda kutip, ketika mereka itu tidak bisa mewariskan misal hartanya, seenggaknya dalam tanda kutip dana ya, misal ketika organisasi itu membutuhkan anggaran, karena tidak mungkin ataupun susah ya gitu organisasi bergerak tanpa anggaran juga gitu, karena kan dalam melakukan sesuatu sedikitnya ada gitu mengeluarkan anggaran. Jadi selain bisa mewariskan atau bisa membantu dalam hal anggaran, seharusnya senior itu sendiri juga kan mewariskan ilmunya. Jadi yang sebenarnya yang para junior atau para anggota yang masih katakanlah pengurus ya, pengurus yang sedang menjalankan kepengurusannya itu tidak melulu membutuhkan harta, akan tetapi kan harus juga ilmunya gitu dari senior itu. Dan kebanyakan senior gitu ataupun orang oknum yang memandang itu, memandang bahwa kepengurusan ini tidak becusan gitu dalam melakukan atau mengelolanya. Padahal yang mereka butuhkan itu hanya arahan. Sehingga banyak senior pun yang turun tangan gitu, yang melakukan yang tadinya seharusnya menjadi penasehat, pembina yang mengawasi atau yang membantu, ini malah menjadi eksekutor gitu. Malah dia yang melakukan senior itu sendiri. Padahal kan kalau secara tanggung jawab itu kan sudah bukan ranahnya lagi gitu. Dan kebanyakan organisasi itu masih melibatkan senior dalam tanda kutip, itu seharusnya tugas pokok dan fungsi dari kepengurusan itu sendiri seharusnya. Aing setuju hal tersebut karena Aing pun pernah mengalami hal tersebut. Jadi pertentangan yang itu kadang bukan hanya dengan teman, tapi dengan kakak tingkat atau senior yang memang mereka sudah tidak seharusnya berada di ranah tersebut. Yang seharusnya mereka memberitahu bila ada yang salah atau memberikan informasi yang memang kita tidak ketahui, tapi mereka malah langsung terjun gitu karena sedikit kesalahan yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, makanya itu kenapa Aing pembahasan awal tadi langsung ke Dewan Kerja. Karena saat Aing di Dewan Kerja, Aing tidak mendapatkan hal tersebut gitu. Aing tidak mendapatkan pertentangan dari yang atas. Aing hanya diberitahu, ini nih letak salah mana itu di sini, mana harus membenahi ini. Cukup segitu gitu. Mereka nggak terjun langsung. Jadi Aing yang langsung membenahinya gitu. Nah, kenapa tadi kembali lagi Aing langsung membahas itu letak keseruannya. Itu letak di situ letak memang kita diasah, dilatih untuk bisa lebih kritis gitu. Sedangkan di rumah kita saat kita melakukan kesalahan, bukannya kita diberitahu agar benar, tapi kita langsung dicontohkan sama mereka gitu. Yang membuat kita tidak berproses, yang membuat kita tidak berpikir ya udahlah, tidak ada mereka. Itu yang menjadi pemikiran awam. Kayak gitu. Jadi yang menjadikan anak-anak yang bertumbuh sekarang itu mereka berpikir selagi ada mereka kenapa harus saya? Kayak gitu. Mereka tidak ingin berkembang, mereka tidak ingin mengetahui gitu. Ya udahlah, itu kerjaan mereka. Terus Aing juga nggak pengen tahu, cukup kayak gitu. Itu yang menjadi nalar kritis, itu menjadi kekurangan gitu. Dan banyak juga organisasi di entah berantah Dewan Kerja ranting mana lah gitu, di satu organisasi yang menjadikan organisasi tersebut menjadi seperti rumah kecil gitu, yang menjadi organisasi yang diatur, yang seharusnya Dewan Kerja itu menjadi percontohan bagi rumah-rumah kecil tersebut gitu. Kayak gitu. Karena sudah terlalu kompleks, bagaimana kita sudahi saja? Why? Jam berapa menit? Sejam. Nah, Sudahi? dicukupi? Cukup? Bebas? Atau masih ada hal yang memang kurang? Aing menurut Aing masih kurang ya. Tapi apa gitu? Aing belum kepikiran. Karena kalau kita berbicara organisasi itu memang cukup banyak gitu ya. Betul. Untuk pemikiran-pemikiran mungkin kita
cukup kritis. Hal-hal sekecil apapun ingin kita benahi, tapi bukan berarti membenahi kita terjun langsung. Kita ingin memberitahu mereka, ini nih letak salahnya di sini. Bukan berarti kita pengen didengar, tapi kita pengen mereka mencerna kembali hal tersebut. Oh, kesalahan aing di sini. Coba sesuaiin sama yang mereka jalanin. Kalau menurut mereka memang salah, terus pandangan yang lainnya pun sesuai dengan pandangan kita, ya udah berarti itu waktunya mereka membenahi. Jika menurut mereka benar, terus menurut kita salah, terus pandangan orang lain pun itu benar, ya berarti kritik kita yang salah atau pandangan kita yang terlalu menunjukkan ego kita gitu, keegoisan kita gitu. Ya udah cukup kayak gitu gitu. Agar mereka pun belajar gitu. Tidak selamanya di organisasi itu kita diakui, tidak selamanya di organisasi itu kita terus menjadi anak dari seseorang gitu. Harus tumbuh, karena saat kita terjun ke masyarakat pun kita akan belajar hal tersebut. Saat kita terjun lalu bermusyawarah, kita tidak akan ada tuh yang mengarahkan kamu harus gini, nggak akan ada. Tapi kita yang harus siap mengarahkan gitu. Itu yang harus kita latih sebetulnya. Ini tersulut kita itu. Cukup sekian. Cukup kayak. Nah, itu pembahasan tentang organisasi dan masa sekolah. Mungkin masa sekolahnya sedikit, tapi memang menyenangkan kalau kita membahas tentang organisasi. Mungkin kita akan membahas lagi di dokumen lainnya. Dan tunggu aja di dokumen berikutnya. Cukup sekian untuk kali ini. Obrolan-obrolan gak jelas dan gak penting. Nanti kita kembali lagi di ngobrol-ngobrol untuk dokumen berikutnya. See you next time And bye-bye.